kita coba amalkan. Ini yang jadi tujuan diturunkannya Al-Quran. Dan seawam-awamnya seorang muslim, paling tidak dia mengetahui dari surah An-Nas sampai Al-Zalzalah. Itu seawam-awamnya seorang muslim. Ya tentu yang terbaik ya faham banyak. Hanya ya mencoba kita memahami Al-Quran tentunya dengan pemahaman yang benar ya. Bukan dengan akal semata. Silakan yang membaca. Silakan Ustaz Ayu. Surah An-Nas ya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca ayatnya dulu, Ustaz. Iya, dibaca ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-ula. Qul ayyuhar rasulu a'udzu wa a'tasimu birabbin nasi al-qadiri wahdahu ala raddi syarri wasi. Di langsung semuanya sampai ayat 6. Tsaniyah malikin nasil mutasarrifu fi kulli syu'unihim. Ini mutasarrif mau dijadikan sifat mana, Umar? Al-mutasarrifi ya, Ustaz. Untuk Malik. Iya, jadi Malik ini nanti jadi atau jadi apa? Musuh jadi bayan ke Malik yang di sebelumnya. Malikin nasi al-mutasarrifi fi kulli syu'unihim al-ghaniyyu anhum. As-salis ilahin nasi alladhi la ma'buda bihaqqin siwahu. Ar-rabi'ah min adha syaitani alladhi yuwaswisu 'indal ghaflati wa yakhtafi 'inda dzikrillahi. Al-khamis alladzi yabuthu syarra wasyukuka fi sudurin nasi. As-sadis min syayatinil jinni wal insi. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita lihat surah An-Nas ya. Dan ma'ruf di kalangan ahli tafsir bahwasanya surah Al-Falaq dan An-Nas itu diistilahkan sebagai Al-Mu'awwidzatain. Dua surah yang dipakai untuk meminta perlindungan. Dipakai untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, kita sebagai manusia yang lemah itu butuh pertolongan dari Allah dalam segala urusan. Ya. Nah, di sini dikatakan di ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung
kepada Robnya manusia. Di tafsirnya, katakan wahai Rasul, aku berlindung dan atasimu itu berpegang, ya, berlindung. Betul-betul perlindungannya itu sangat kuat. Kepada Robnya manusia, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikatakan birobbin nas, Robnya manusia, bukan berarti hanya manusia aja ya. Allah tuh Rabbu kulli syai atau Rabbul alamin. Karena Allah sajalah yang mampu ala raddi syarril waswasi, untuk menolak jeleknya waswas, bisikan yang buruk. Mohon maaf ya, itu di mute semuanya. Baik. Jadi kita diperintahkan agar berlindung kepada Allah dari atau dalam rangka menolak was-was. Karena Allah yang mampu menolak was-was itu. Menolak bisikan pengaruh buruk yang ada pada kita. Nah, di sini menunjukkan manusia itu baik dia berbuat baik maupun berbuat jelek, awalnya itu dari pikiran dulu. Dari pikiran, kemudian jadi tekad, barulah dia lakukan. Nah, kita lihat ayat seterusnya ya. Ini terkait sifat Allah, ya. Malikin nas, Allah itu raja manusia, yaitu yang mengatur dalam setiap kondisi mereka. Dan Allah tidak butuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala al-ghani anhum, tidak butuh terhadap mereka, tidak butuh manusia. Beda dengan raja dunia ya. Raja dunia, walaupun dia dikatakan raja, itu masih butuh dengan orang lain. Kalau Allah enggak. Allah bisa mengatur semuanya, bahkan tidak memberatkan Allah, dan Allah enggak butuh kepada orang lain. Beda dengan raja di dunia. Seorang raja, seberapapun kerajaan yang dia miliki, tetap butuh kepada bantuan orang lain. Makanya ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam dan laut itu dibelah dengan izin Allah, nah di sana dan dia ragu untuk mengejar, tapi dia gengsi dan kemudian mengejar Nabi Musa. Dan ketika laut dikembalikan, karena ya dengan izin Allah, laut dikembalikan seperti semula. Walaupun dia seorang raja, dia nggak bisa apa-apa ya. Melihat tentaranya juga sama, para tenggelam. Baru saat itu kan Fir'aun taubat. Cuman nggak diterima taubatnya. Manusia harus tertanam dia itu seorang hamba. Ya.
Dia punya raja yang betul-betul maharaja, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah. Jadi itu perbedaan raja manusia dan raja sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain raja, Allah itu ilah, ya. Ilah itu di sini dikatakan ilahin nas, sembahannya manusia. Alladzi yang la ma'buda bihaqqin siwahu. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Sebagian ulama mengatakan makna ilah nggak cukup sembahan saja, tapi sembahan yang hak. Ya. Ini untuk menafikan sembahan selain Allah itu berarti nggak hak, nggak benar. Dan itu terdapat di dalam Al-Quran beberapa dalil, ya. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Allah lah yang hak dan yang disembah selain Allah itu batil. Dan kalau kita lihat di sini, ya, Rabbin nas, Malikin nas, itu sudah tersebutkan padanya tentang makna dari tauhid rububiyah. Makna tauhid rububiyah. Kita mengakui Allah itu Rabb. Dan di antara makna Rabb sudah kita bahas adalah raja. Raja yang mengatur, memberikan rizki. Kemudian di sini ilahin nas, sembahannya manusia. Ini tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Jadi kita mengakui Allah itu sebagai sembahan manusia yang tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Berarti kalau ada yang disembah selain Allah itu nggak benar. Kalau ada yang disembah selain Allah itu nggak benar. Baik nggak benar yang disembahnya atau nggak benar orang yang menyembahnya. Jadi kalau ada yang disembah selain Allah, itu batil. Baik sesembahannya ataupun yang menyembahnya. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Karena beliau nggak ridho. Di Al-Quran dijelaskan. Di akhir-akhir surah Al-Ma'idah. Nanti pada hari kiamat Allah bertanya kepada Nabi Isa. Itu ada di surah Al-Ma'idah, ya, di ayat-ayat terakhir, yakni di ayat ke dari ayat ke 116. Allah mengatakan wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah berkata pada Nabi Isa, ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua ilah selain Allah. Ya. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanak. Nabi Isa berkata, maha suci engkau. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak pernah atau tidak mungkin bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar.
Kalaupun aku mengatakan faqad alimtah, engkau maha tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la'alamu ma fi nafsik innaka antalamul ghuyub. Engkau tahu yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Sungguhnya engkau yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Tidaklah aku mengatakan kepada mereka kecuali apa-apa yang kau perintahkan kepadaku. Yaitu apa? U'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku tahu, menyaksikan mereka ketika aku hidup bersama mereka. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihi. Dan ketika aku mati, engkaulah yang lebih dekat kepada mereka. Nah, ini Nabi Isa berlepas diri. Ya. Kalau Nabi Isa disembah, yang nyembahnya yang salah. Nabi Isanya tidak. Makanya orang yang mengaku diri sembahan dan ridho disembah, itu celaka. Ya. Dan dari ayat ini, maksudnya dari ayat surah Al-Ma'idah, di ayat 117 ya, Nabi Isa mengatakan, wa kuntu alaihim syahidam madumtu fihim. Aku menyaksikan mereka selama aku hidup bersama mereka. Adapun setelah mati, engkaulah yang maha tahu. Di sini menunjukkan orang yang sudah mati itu nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang yang hidup. Makanya nggak benar orang hidup minta sama yang mati. Orang hidup minta sama orang yang mati itu nggak bisa orang yang mati. Ini Nabi Isa nggak bisa setelah mati, ya, setelah meninggal beliau. Baik. Jadi itu makna ilah ya. La ma'buda bihaqqin siwa. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Berarti kalau ada yang disembah selain Allah itu nggak benar, batil. Baik yang menyembahnya atau yang disembahnya. Kecuali Nabi Isa, karena beliau nggak ridho dengan hal itu. Taib. Nah, kita diperintahkan berlindung kepada Allah sebagai Rob, sebagai Malik, sebagai Ilah. Berlindung dari apa? Nah ini. Min syarril waswasil khannas. Dari kejelekan bisikan ya. Al-khannas. Khannas itu maju mundur. Maksudnya apa? Kita berlindung dari min adzas syaitan, dari godaan syaitan. Nah, berlindung dari godaan syaitan itu ada macamnya ya. Yang pertama, kita berlindung dari ini, dari alladzi yuwaswisu indal ghaflah, yang membisikkan pikiran-pikiran yang jelek, angan-angan, indal ghaflati, ketika manusia itu lalai. Jadi ketika manusia lalai, syaitan maju. Wayahtafi, dan dia sembunyi. Setan ya maksudnya. Inda dzikrillah, ketika manusia itu mengingat Allah. Itu yang maksud khannas. Syaitan itu maju, semakin berani menguasai manusia ketika dia lalai. Dan syaitan bersembunyi kalau manusia zikir kepada Allah. Jadi tadi yang kita sebutkan,
Ya, kejahatan itu dari pikiran awalnya, ya, dari lamunan. Makanya seorang mukmin itu jangan banyak ngelamun, tapi banyak berzikir. Kalau sudah ngelamun, apalagi ngelamunnya tentang perkara dunia, ya udah, lupa kepada Allah, nanti syaitan semakin membisikkan. Tapi kalau manusia itu berzikir kepada Allah, ya syaitan bersembunyi. Bahkan syaitan sengaja, ya, kalau orang nggak pernah mengingat Allah, ya syaitan menguasai orang itu. Istahwadza alaihi syaitan. Kalau sudah dikuasai, zikir pun lupa jelas. Gitu ya. Nah, di sini godaan yang sifatnya halus, gangguan syaitan yang sifatnya halus. Baik, kita bandingkan dengan yang lain ya. Itu gangguan yang pertama, gangguan syaitan yang sifatnya halus, dan ini yang justru paling berbahaya. Karena ini penyebab seseorang itu jatuh ke dalam kesalahan, ya, penyimpangan, maksiat, dan sebagainya. Ada juga gangguan syaitan yang memang terlihat. Seperti apa? Ya, misalnya syaitan menampakkan diri. Atau memunculkan suara-suara, misal jin itu ya. Atau istilahnya di Indonesia itu hantu. Dan tidak boleh kita percaya hal tersebut. Maksudnya tidak boleh kita meyakini itu bisa memadaratkan dan memberikan manfaat. Tapi itu gangguan dari jin yang mengganggu kita. Atau gangguan yang pengaruhnya kerasa ke tubuh seperti sihir. Nanti akan dibahas di surah Al-Falaq. Itu gangguan dari syaitan. Cuman sayangnya kebanyakan manusia kalau lupa zikir, lupa baca Quran, bahkan ya tidak sedikit seorang muslim yang mengaku Islam tidak sholat, itu nggak merasa sedang diganggu syaitan, nggak merasa sedang dikuasai oleh syaitan. Padahal itu gangguan yang halus. Tapi kalau ada orang yang kesurupan, atau ada orang yang melihat penampakan, atau ada orang yang terpengaruh oleh sihir umpamanya, biasanya orang sepakat, oh ini diganggu oleh syaitan, katanya. Diganggu oleh jin, gitu kan. Iya betul, itu juga termasuk gangguan jin. Tapi yang paling gangguan jin ya, atau gangguan setan yang halus itu yang ini. Dan ini bisa terkena semua orang, termasuk kita. Makanya para ulama, atau ada ulama yang sampai menulis buku Talbis Iblis, perangkapnya iblis. Al-Imam Ibnul Jauzi ya. Itu bagus kita baca bagaimana syaitan atau iblis itu menjerumuskan manusia dari arah-arah yang kita sendiri kadang nggak sadar itu sedang digoda. Maka di sini dikatakan ya, syaitan itu menggoda yang membisikkan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu membisikkan dalam
Hati manusia itu dari pikiran-pikiran, lamunan-lamunan, yang tidak ada hakikatnya. Angan-angan terhadap dunia, ya, atau ya maksiat dan sebagainya. Kita diperintahkan berlindung dari itu. Jadi syaitan itu nanti menempat di hati manusia. Kalau manusia lupa, ya dia semakin kencang godaannya. Tapi kalau manusia itu zikir kepada Allah, ya syaitan itu bersembunyi. Bahkan syaitan itu membisikkan juga ketika seorang itu sedang sedih. Akhirnya putus asa. Kan tidak sedikit orang yang sedih, dianggap solusinya bunuh diri gitu. Udah akhiri aja hidupmu gitu kan. Udah nggak ada manfaatnya lagi hidup. Misal, nauzubillah ya. Atau ketika bahagia, sehingga dia lupa. Lupa daratan istilahnya kalau istilah orang. Nah, kita berlindung dari godaan-godaan seperti itu. Seorang mukmin ketika dia yang tertimpa apapun, tertimpa musibah umpamanya, apapun bentuknya, ya dia ingat ini takdir dari Allah, ujian dari Allah. Di dalamnya ada pahala sabar dan sebagainya. Ketika diberikan kenyamanan, nikmat, ya dia berzikir juga, mengucapkan alhamdulillah atas nikmat tersebut. Ya. Sebagaimana Nabi SAW ketika diberikan sesuatu yang menggembirakan, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Kalau diberikan hal yang sebaliknya, Nabi mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Itu godaan syaitan ya. Jadi godaan syaitan yang halus, yaitu membisikkan angan-angan, pikiran-pikiran yang jelek, sehingga manusia tergerak untuk melakukan perbuatan jelek tersebut. Kadang kalau seorang beriman itu ketika dia melamun sesuatu tentang keburukan, bahkan dia niatkan melakukan itu, kadang nggak jadi. Allah berikan taufik. Oh ya, ini perkara yang nggak boleh. Akhirnya nggak jadi. Sampai-sampai termasuk kalau di depan mata misalkan perbuatan buruk tersebut mau kita lakukan, kemudian Allah gagalkan karena kita takut misalkan kepada Allah, nah, maka dalam kondisi itu kita terselamatkan oleh Allah. Kita dilindungi dari perbuatan buruk. Seorang beriman itu akan bahagia ketika perbuatan baiknya lancar, ketaatannya lancar. Dan akan bahagia juga ketika setiap kali ada terbentik niat kejelekan, Allah gagalkan. Allah ingatkan sebelum kejelekan itu dia lakukan. Itu seorang muslim berbahagia dengan hal itu. Taib. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Yaitu yang membisikkan dalam hati manusia. Ya, dalam hati asalnya ya. Yaitu alladzi yabuthu asyarra, yang menebarkan keburukan, wasyukuk dan keraguan dalam hati manusia. Biasanya lamunan-lamunan dunia, ya. Baik itu harta, syahwat-syahwat, itu dia melamun dalam hatinya. Keinginan-keinginan. Makanya
seorang muslim itu dilarang ya. Tulul amal itu dilarang, panjang angan-angan. Seorang muslim itu bukan tulul amal, tapi tulul amal. Amalnya, perbuatannya yang harus dia panjang. Ya. Nah, bahkan bisikannya itu nanti akan ke hal yang sangat ekstrim ya. Misalnya gini, siapa yang menciptakanmu atau menciptakan alam semesta? Ya, pasti kita jawab Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan akan sampai membisikkan kepada manusia, siapa yang menciptakan Allah? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau ada sampai ke titik sana, maka kita katakan kul amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau ada bisikan sampai ke tahap sana. Karena kalau tidak, ya, terus kita membanding-bandingkan antara misalkan kita di lingkungan Islam dengan agama yang lain dan sebagainya, terus kita terlalai lupa, itu bisa-bisa murtad, ragu terhadap agama, ragu terhadap syariat, apalagi dipenuhi oleh syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dalam berpikir. Ya udah. Ya. Makanya di sini pentingnya ilmu. Ya. Sini pentingnya ilmu agar bisa menghalau hal tersebut. Dan yang menggoda ini minal jinnati wan nas. Dari min syayatinil jinni wal insi. Dari syaitan jenis jin dan syaitan jenis manusia. Syaitan itu sifat ya. Sifat yang berusaha menjauhkan dari jalan Allah. Kita diperintahkan mendekat kepada Allah, syaitan berusaha menjauhkan kita dari Allah. Ya. Jadi kalau ada bisikan untuk tidak taat, nah itu dari syaitan. Atau ada dari manusia, kelihatan kita mau berbuat baik dihalang-halangi, dibuat ragu. Ya. Ada sebagian orang yang udah misal pakai jilbab besar, pakai niqab dan sebagainya. Kemudian dihembuskan kata-kata yang cibiran dan sebagainya. Akhirnya orang ini ragu. Meninggalkanlah jilbab yang sudah sempurna itu. Ya. Atau ya banyak hal ya dari kalangan manusia yang mempengaruhi seseorang itu tidak taat. Atau tidak istiqomah dalam taat. Terkhusus ya dalam hal ini, terutama perempuan itu hati-hati. Ya. Jangan sampai kita menjadi pelopor orang lain, misalnya semakin cinta dunia, dengan memperlihatkan misalkan barang-barang yang mewah, menceritakan apa yang dimiliki dari harta-harta dunia. Atau tadi, berkata-kata dengan kata-kata yang tidak baik terhadap orang yang menjalankan syariat. Atau misalnya belakangan ini ya, tentang syariat ta'addud yang dipraktikkan umpamanya oleh sebagian laki-laki, bahkan sebagian asatid. Nah perempuan itu nggak boleh mempengaruhi istri-istrinya misalnya. Misalkan kita kenal dengan perempuan, lantas perempuan itu misal Allah takdirkan jadi istri ke-1, ke-2, ke-3, atau ke-4, mestinya kita dukung. Semoga istiqomah, semoga diberkahi keluarganya. Bukan malah qadarullah ya, anti jadi istri ke-2, ke-3, atau ke-4.
Padahal anti masih muda. Padahal di luar sana masih banyak loh laki-laki yang masih muda, kaya, dan sebagainya. Itu kalau dalam hati perempuan tersebut karena omongan kita jadi ragu terhadap syariat, bahkan jadi cerai umpamanya, itu kita termasuk takhbib, memisahkan orang yang sudah menikah. Makanya jangan kita, selain kita berusaha tidak terpengaruh oleh syaitan yang tersembunyi dari kalangan jin, juga dari kalangan manusia. Dan kita juga berusaha jangan menjadi syaitan, nauzubillah, yang menghalangi orang dari jalan Allah. Baik dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Mestinya kalau kita melihat sebuah ketaatan yang terlaksanakan, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Dan doakan istiqomah dan berkah. Apapun itu ya. Bukan malah jadi ramai atau heboh dan sebagainya. Dikiranya itu perkara aib ya. Syariat Islam itu nggak ada yang aib ya. Aib itu pikiran kitanya yang dipenuhi oleh syahwat dan subhat. Perempuan diam di rumah terus, nggak keluar-keluar umpamanya. Dikata-katain dengan kata-kata yang nggak enak misalnya. Tapi perempuan yang berkeliaran disebut kemajuan misalnya. Nah ini kan kalau pemikiran sudah seperti ini nggak benar. Makanya ya kita selain terus belajar ilmu syar'i yang benar, juga selalu berdoa kepada Allah agar hati kita pun semakin tunduk. Taib itu surah An-Nas. Jadi kalau kita simpulkan di surah An-Nas ini kita berlindung kepada Allah dari pengaruh bisikan syaitan yang membuat kita ragu terhadap syariat, yang membuat kita menjauh dari jalan Allah, yang membuat kita tidak istiqomah di dalam taat. Dan syaitan itu kita lawan dengan zikir kepada Allah, bukan dengan melaknatnya semata, tapi dengan zikir kepada Allah. Kalau dilaknat saja, syaitan itu akan membesar. Tapi kalau kita menyebut nama Allah, bismillah, auzubillah, syaitan itu mengecil, bahkan tersembunyi. Terutama ketika kita marah, misalnya. Jangan sampai kita dipermainkan oleh syaitan. Dan syaitan itu bisa tidak nampak bentuknya dan godaannya, bisa juga nampak dari kalangan manusia. Nampak bentuknya dan nampak godaannya. Kita ketika baca surah An-Nas ini sambil renungkan seperti itu. Ketika kita baca surah An-Nas ini kita renungkan agar kita dihindarkan dari pengaruh-pengaruh jelek tersebut. Baik, kita lanjutkan ke surah Al-Falaq ya. Silakan. Silakan Ulsia. Dibuka mic-nya Ulsia. Yang mana Ustazah? Surat Al-Falaq. Al-Falaq. Nah. Al-Falaq. Afwan Ustazah, laisa indi kitab. Fisyasha ya ukhti fisyasha. Nah. Suratul Falaqi. Qul ayyuhar rasul a'udzu. Nah, Ustaz. Baca dulu surahnya. Oh, nah. A'udzu billahi. Ya, dibaca dulu surahnya supaya dapat pahala. Dapat pahala dari Al-Quran. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min
syarri hasidin idza hasad. Naam. Suratul Falaq. Qul ayyuhar rasul a'udzu wa a'tasimu birabbil falaq wa huwas hadha Ustaz. Wa huwas subuhu Asani min syarri jami'il makhluqati wa adzaha. Asalis wa min syarri lailin syadidin wa min syarri laili syadidiz zulum wa min syarri laili syadidiz zulumati idza dakhala wa taghallula wa ma fihi min syarri minasyururi minasyururi wa ma fihi minasyururi wa mu'adziyati wal mu'adziyati. Naam. Wa ma fihi minasyururi wal mu'adziyati. Ar-rabi' wa min syarri saharati allati yanfakh sahirati wa min syarri sahirati allati yanfakhna fima yaqudna min uqadi biqasdis sihri. Al-khamis wa min syarri hasidin mabghudin linnasi Naam Ustaz. Mabghud mubghid. Apa Ustaz? Mabghud mubghid. Hasidin mabghudin Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il ya? Iya Ustaz, isim fa'il. Dari Abu Ghadha. Abghadha mubghadin. Apa Ustaz? La adri Ustaz. Apa Ustaz? Apa? La adri Ustaz. Apa? Mubghid. Itu ada ba-nya ya Ustaz ya? Iya. Mubghidin kadzalik Ustaz. Ayo. Nah, apa Ustaz? Wa min syarri hasidi mubghidin linnasi Wa min syarri hasidin mubghidin. Wa min syarri hasidi mubghidin linnasi. Itu jadi ditanwin hasidin mubghidin. Hasidin mubghidin. Naat wa man ya Ustaz ya? Iya. Wa min syarri hasidin mubghidin linnasi idza hasadihim ala ma wahaba idza hasadahum ala ma wahabahumullahu min ni'amin. Min ni'amin. Yuridu zawalaha anhum wa iqa'al azabihim. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Syukran wa jazakallah khairan. Waalaikum. Baik. Ini surah Al-Falaq ya. Iya.
Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabb-nya, kepada Rabb yang menguasai subuh, min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejelekan malam apabila telah gelap, wa min syarri naffatsati, dan dari kejelekan wanita penyihir yang meniupkan sihirnya fil uqad, dalam buhul, dalam ikatan, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan orang yang hasud apabila dia hasad. Ya, ayat ini masih, atau surah ini masih berbicara tentang perintah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah kepada Rasulnya, katakanlah aku berlindung kepada Rabb-nya Al-Falaq, yaitu subuh. Jadi kalau ada penyandaran kepada Allah terhadap sesuatu, berarti sesuatu itu harus diperhatikan. Seperti di sini Allah menyandarkan subuh kepadanya. Rabbil Falaq atau Rabbis Subh. Allah itu Rabb-nya subuh. Di sini Allah menyandarkan waktu kepada zatnya. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwasanya ya di waktu subuh itu banyak keutamaan, ya. Allah yang menguasai subuh. Di waktu subuh ini banyak keutamaan yang Allah janjikan. Seperti Allah turun ke langit dunia, waktu subuh itu waktu berkah, dan lain sebagainya. Sehingga seorang muslim, waktu subuh itu waktu dia zikir, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir hidupnya begadang, tidurnya tengah malam. Menjelang subuh mereka tidur. Bangun-bangun jam 8, jam 9. Seorang muslim tidak demikian. Bahkan kalau bisa ya tidur itu lebih awal, bangun lebih awal juga. Nah, di sini kita berlindung dari min syarri ma khalaq. Nah, ini berlindungnya kepada Allah. Dari apa? Nah, ini. Berlindung dari apa? Kalau tadi kita berlindung dari ya godaan syaitan, ya. Godaan halusnya. Sekarang berlindung dari apa? Pertama dari syarri ma khalaq. Keburukan semua makhluk, min syarri jami'il makhluqati. Keburukan seluruh makhluk, wa adzaha, dan gangguannya. Ya, seperti umpamanya gangguan dari syaitan, seluruh makhluk. Dari manusia, dari binatang kecil. Ya. Dari syaitan, dari sesama manusia, dari binatang kecil, yang binatang berbisa. Pokoknya dari gangguan semua yang Allah ciptakan. Dan di sini ada pemahaman yang sangat mendalam, ya, dari saya lihat di penjelasan Syekh Utsaimin dalam tafsir ini. Kata beliau, ini perlu diingat oleh kita semua, ya. Ini perlu diingat, dicatat, dan berusaha untuk kita amalkan atau kita terapkan. Ya, perhatikan baik-baik. Di sini kita berlindung dari kejelekan semua makhluk. Ingat, kejelekan semua makhluk. Kita bertanya, kita makhluk bukan? Makhluk. Ya. Kata Syekh Utsaimin,
yang paling utama, pertama yang kita harus berlindung adalah dari kejelekan diri sendiri. Karena dalam diri kita ada nafsu. Ya. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbah sering wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kami. Ya. Kenapa demikian? Bahkan kata Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ya. Nafsu itu cenderungnya sering memerintahkan kepada keburukan. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita. Karena diri kita juga makhluk. Terkadang ya kita lebih ya berlindung dari gangguan eksternal ya. Padahal dalam jiwa kita itu ada yang paling berbahaya. Itu hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang tentunya yukhalif, yang menyelisihi. Adapun hawa nafsu yang di sana diperbolehkan, bahkan ada aturan syariat yang mengaturnya, maka itu boleh kita. Nafsu kita langsungkan sesuai dengan koridor syar'i dan tidak berlebihan. Karena yang namanya nafsu, hawa nafsu itu ada. Ada. Saya umpamakan contohnya nafsu makan ya, nafsu makan dan nafsu minum. Itu ada dalam setiap jiwa. Ya kalau kita lapar, pengen makan, pengen, nah itu pengen itu nafsu namanya. Ingin sesuatu itu nafsu namanya. Ya kalau lapar tinggal makan. Hanya perhatikan yang kita makan itu harus yang halal. Kemudian dijaga adab-adab makan itu seperti apa. Maka ketika kita ingin makan, nafsu kita ingin makan, terus kita langsungkan, kita makan artinya, itu tidak mengapa. Bahkan bisa jadi ibadah. Tapi kalau kita bulan Ramadan, ketika kita, atau di luar Ramadan ya, ketika kita berpuasa, di pagi hari, kita pengen makan, pengen minum, pengen, pasti pengen, nggak mungkin nggak pengen. Ya. Tergiur gitu oleh makanan. Bahkan orang yang puasa itu kan, kalau ketika dia puasa, semua makanan itu terlihat enak gitu ya. Bahkan kalau anak kecil kan, semua dibeli, dikumpulin. Pas udah buka, baru minum satu teguk aja udah kenyang. Ini jadi tidak termakan. Ya. Jadi ketika kita saum, itu keinginan makan itu ada kan. Cuman kita tahan. Keinginan makan ada. Makanan ada depan mata kita. Ya. Tapi kita tidak memakannya. Karena apa? Ya dalam kondisi itu haram kita makan. Walaupun kita ingin dan ada. Artinya apa? Hawa nafsu itu ada. Cuman tugas kita mengontrolnya. Tidak meliarkannya. Kalau sudah berbuka ya silahkan makan. Dengan aturan syariat ya. Itu contoh nafsu dalam jiwa. Itu ada.
terhadap dunia. Kita diperlihatkan barang-barang mewah, perhiasan mewah, kendaraan mewah, rumah mewah. Dalam hati ingin, pasti manusia namanya. Nggak apa-apa, sekedar ingin saja. Cuman kita sadar, ini mah kesenangan dunia, nanti gak habis. Terus kita nggak mampu, nggak maksain. Ya, nggak maksain sampai membebani diri dan sebagainya. Karena melihat kondisi kita. Kita memilih bersabar. Karena nggak mampu umpamanya. Jadi nafsu itu dikendalikan. Bukan dihilangkan, nggak mungkin nafsu dihilangkan. Nafsu dihilangkan nggak akan ada manusia. Seorang misalkan laki-laki tertarik ke perempuan. Ya, silahkan dengan menikah. Karena ya sebagian menuduh gitu. Nabi SAW, manusia terbaik kan, dituduh oleh orang-orang kafir sebagai orang yang ya, memiliki nafsu yang terhadap perempuan yang berlebih katanya. Sementara mereka sendiri orang-orang kufar lebih liar dari itu. Mereka nggak ada syariat nikah, nggak ada batasan. Dengan siapapun mereka jadi. Padahal yang dimaksud dalam Islam, nafsu itu bisa dengan aturan syariat. Ya. Dengan aturan syariat. Karena beda-beda tiap kondisi manusia. Ya. Yang terpenting sesuai aturan syariat. Ada orang makan satu piring udah kenyang sekali. Ada orang yang baru kenyang kalau 2 piring. Karena misalkan banyak faktor ya, dari postur tubuhnya lebih besar dan sebagainya. Apakah kita mengatakan kepada orang yang makan 2 piring ini rakus? Ya enggak lah. Karena kebutuhan dia. Nah, jadi cara pandang terhadap nafsu itu adalah dikendalikan. Makanya Nabi SAW dalam salah satu hadisnya mengatakan, tidak beriman seseorang itu, tidak sempurna iman seseorang sebelum nafsunya itu tunduk kepada yang apa aku bawa. Jadi nafsunya itu ada, nafsu itu ada, tapi dia tunduk kepada syariat. Ya. Tapi tunduk kepada syariat. Baik, itu perkara nafsu ya. Makanya pantas dikatakan orang yang saum itu diharapkan jadi orang bertakwa. Karena ya logikanya kalau sedang saum dia nggak berani gitu melanggar. Nah selain atau di luar saum pun dia nggak berani melanggar. Hati-hati. Takwa itu kan hati-hati, takut kepada azab Allah. Baik. Kemudian setelah kita berlindung dari makhluk, termasuk dari kejelekan diri kita berlindung dari ghasikin, malam. Idza waqab, apabila telah menutupi gelapnya. Itu wa min syarri laili syadidil zulmah. Itu dari keburukan malam yang sangat gelap. Idza dakhala wa taghalghala. Apabila malam itu telah masuk, maksudnya telah masuk, wa taghalghala, dan menyelimutinya.
menyelimuti kegelapannya. Wa ma fihi minasyururi wal mu'adziyati, dan apa-apa yang ada di dalamnya berupa keburukan-keburukan, surur dan keburukan-keburukan, wal mu'adziyat, dan gangguan-gangguan. Kita berlindung di malam hari. Ya, karena di malam hari kan gelap ya. Misalkan kita berjalan, kita nggak tahu ada binatang buas, ada jalan itu berbahaya atau tidak. Ya, kita berlindung kepada Allah agar diselamatkan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan di dalam buhul. Nah, di sini seorang muslim itu hendaknya meyakini, berhati-hati dan berlindung kepada Allah. Sihir, ya. Sihir itu ada dan bisa memberikan pengaruh dengan izin Allah. Dan itu jelas perbuatan syaitan melalui antek-antek syaitan, yaitu para dukun. Ya. Itu dari kejelekan perempuan tukang sihir yang meniupkan apa-apa yang dia ikatkan dari buhul dengan maksud menyihir. Kalau di Indonesia dikenal dengan istilah santet, teluh. Itu sihir. Bisa untuk mencelakakan orang, atau bisa agar orang lain itu tunduk. Itu sihir. Di sini dikatakan perempuan tukang sihir. Ya, mencakup semuanya. Hanya dulu ini tukang sihir perempuan yang sering ada. Tapi ya mencakup laki-laki juga sama. Jadi sihir itu ada. Tapi bisa kita berlindung kepada Allah. Ya, di antaranya dengan membaca doa ini. Makanya Nabi SAW menganjurkan kepada kita sebelum tidur itu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke wajah, diusapkan ke seluruh anggota badan. Kita berlindung dari sihir. Nah, di ayat ke-5 ini ada apa? Sebetulnya ini ada korelasinya ya tiap ayat itu. Seperti berlindung dari malam, berlindung dari sihir. Karena biasanya sihir itu malam hari dilangsungkan. Menurut pengakuan sebagian orang-orang yang bergelut di bidang itu. Yang sudah taubat. Nah, yang kelima, ini diantara sebab orang itu sampai berani berbuat sihir. Kita berlindung dari kejelekan orang yang hasad. Apabila sudah hasad, itu kejelekan orang yang hasad, yang benci kepada manusia. Ketika mereka hasad kepada orang lain, alama wahabumullah, terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada mereka min ni'amin, dari nikmat-nikmat. Orang yang hasad itu benci kalau orang lain dapat nikmat. Dan inginnya apa? Yuridu zawalaha, ingin hilang nikmat itu, anhum dari mereka. Ya. Itu orang hasad.
iri dengki ya. Jadi mereka ingin nikmat yang diterima orang lain itu hilang. Wa iqa'al adzabihim, dan mereka berusaha menyakiti mereka. Menimpakan gangguan kepada mereka. Nah, di sini hasad itu ada pada diri manusia ya. Cuman beda ekspresi. Kalau seorang mukmin melihat kemajuan saudaranya atau kemajuan orang lain, dalam hatinya ada ingin seperti orang lain itu, tapi dia tahan. Orang lain dapat nikmat, kita tinggal katakan, ya udah itu takdirnya, takdir Allah. Jadi di antara cara mengobati hasad itu ingat takdir. Ingat takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan untuk kita nggak akan bisa diambil orang. Dan apa yang Allah takdirkan untuk orang lain nggak mungkin bisa diambil oleh kita. Itu keimanan kepada takdir ya. Yang Allah takdirkan untuk orang lain nggak mungkin bisa kita ambil. Dan yang Allah takdirkan untuk kita nggak akan diambil orang. Itu cara mengobati hasad. Atau kita berpikir kalau kita hasad, hasadnya kita nggak merubah takdir. Kita hasad, orang lain tetap aja kaya, bahkan semakin kaya. Yang ketiga, ingat kalau hasad itu capek hati. Dan yang keempat, kalau hasad ya dosa, amalan kita lebur. Jadi kalau kita ya melihat saudara kita yang mendapatkan nikmat, kita ingat takdir. Bahkan kalau bisa untuk menepis hasad itu doakan keberkahan. Semoga Allah berkahi engkau, harta engkau. Bukan mengatakan, kok dia mah dapatnya gitu, saya mah segini. Nah itu hasad namanya. Kok posisi itu dia yang ngisi bukan saya. Gak senang lihat orang lain senang. Bahkan ingin ya nikmatnya hilang. Kalau orang lain diberikan kekayaan misalkan, dia ingin jadi miskin orang itu. Dan hasad ini ada pada orang awam, pada penuntut ilmu, pada ustadz sekalipun. Ya. Dan biasanya nggak senang itu terlihat dari ucapan-ucapan. Ucapan yang mencerminkan kebencian. Ya. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Terlihat kebencian dari mulutnya. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan kebencian yang ada di hatinya itu lebih gede. Nah orang hasad nggak suka sama orang lain, biasanya diantaranya mereka tuh bisa sampai ke tahap ya tadi main dukun, menyihir orang itu. Tapi beda ya dalam Islam itu ada hasad, ada ghibthah. Kalau ghibthah, kita ingin seperti orang lain dalam ketaatan. Tanpa menginginkan orang lain tidak taat lagi gitu. Misal orang lain rajin infak,
aduh kita ingin infak seperti mereka. Nah, kita ingin rajin itu karena ingin dapat pahala, bukan ingin, kenapa kamu ingin rajin infak? Iya, si Pulanah juga rajin infak, jadi terpandang hidupnya. Misal, itu masalah niatnya tuh. Orang lain infak, kita juga ingin seperti mereka karena ingin dapat pahala dan kedudukan di sisi Allah. Karena sekarang banyak orang yang salah. Ingin anaknya penghafal Quran. Kenapa kalau udah jadi penghafal Quran? Karena si Fulan juga jadi penghafal Quran itu dapat sesuatu dari dunia. Ah, berarti itu mah ingin dunianya. Nah, itu hati-hati ya. Ini tipis sekali. Dan ini amalan hati, ini adanya dalam hati. Dan orang hasad, kalau udah hasadnya, udah kebenciannya tinggi, itu apapun yang dilakukan oleh orang yang dibencinya akan nampak salah. Apapun itu, walaupun dia berbuat baik apapun, itu akan di matanya akan jelek. Dan di sini juga nanti akan lahir yang namanya pengaruh dari ain, pandangan mata jahat. Makanya ya alhamdulillah kalau kita menganggap seperti upload foto yang sifatnya pribadi sudah kita hindari, itu karena yang namanya kebahagiaan nggak mesti satu jagat raya tahu kita sedang bahagia. Ya. Biasanya orang yang seperti itu orang yang miskin, ya nggak, maksudnya miskin hatinya. Selalu ingin diapresiasi orang. Karena kan kita mesti ingat, detik ini bahagia. Sesaat kemudian bisa sengsara. Gitu. Dan kalau kita melihat ketika kita kondisi sengsara, melihat kenangan bahagia, nama sengsara biasanya. Hatinya. Nggak semua kebahagiaan itu kita jelaskan kepada orang. Karena kita tidak tahu di hadapan kita tuh ada yang suka, ada yang benci. Sebagaimana dulu Nabi Yusuf alaihissalam dilarang oleh Nabi Yakub untuk menceritakan kepada saudaranya. Kalau manusia sekarang kan ya bisa diperhatikan bagaimana yang terjadi. Tinggal kita nih, ini nasihat bukan buat nunjuk A, B, C, D orang lain, tapi buat kita. Ya, orang kalau sudah benci ya lihat foto benci, dia lihat dengan tatapan jahat, ada pengaruh. Karena orang kalau udah benci, nanti semuanya dibenci, kendaraannya dibenci, padahal nggak salah apa-apa ya. Kalau di kampung ayamnya dibenci juga. Ada ayam yang lewat dilempar sama batu. Kenapa engkau lempar batu ini? Iya, itu ayamnya si Fulan katanya. Kasihan, ayam nggak salah apa-apa gitu. Dan ain itu memiliki pengaruh ya, berbahaya. Baik, jadi surah Al-Falaq ini kandungannya kita berlindung kepada Allah dari keburukan makhluk Allah. Keburukan pertama diri kita. Hawa nafsu kita yang tidak terkontrol, yang liar. Kemudian keburukan dari luar, baik itu jin, makhluk binatang buas, baik berbentuk sihir, dan sebagainya. Juga keburukan ain, yang muncul dari orang yang hasad. Baik, anak kira cukup sekian ya Umu untuk bahasan siang ini, pagi hari ini. Ya, Ustaz. Mungkin Belum kita ditutup dengan buka tanya jawab, Ustaz? Atau boleh. Oh, baik. Umahat silakan yang ingin bertanya boleh langsung raise hand atau lewat chat ya, bisa. Silakan. Yang mau langsung silakan angkat tangan. Saya silakan Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, ada pertanyaan.
gimana kalau yang kan kalau misalnya teman katanya, kalau misalnya teman kan bisa kita hindari. Kalau misalnya keluarga kan kita harus tetap silaturahim gitu Ustaz. Gimana kalau yang biasa ngasih pengaruh buruk itu keluarga, kita harus tetap bersilaturahim atau kita hindari gitu seperti teman gitu. Iya. Gimana Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Baik. Ya, pertanyaannya bagus ya. Memang betul, hasad itu terkadang muncul dari terdekat ya, dari keluarga. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nggak nanggung-nanggung kan? Nabi Yusuf alaihissalam tuh sampai dibuang gitu kan. Dan beliau sabar. Dibuang bahkan dimasukin ke sumur coba. Ya. Tapi dengan kesabaran Nabi Yusuf, di kemudian hari Allah muliakan beliau dan Allah berikan hukuman kepada saudara-saudaranya. Cuman apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Memaafkan kan? Bahkan tidak menyebut kesalahan-kesalahan saudaranya. Nabi Yusuf hanya menyebutkan ya syaitan sudah memisahkan kita gitu kan. Itu yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Itu diantara qudwah kita dalam perkara itu umpamanya ya. Jadi kalau kita menghadapi keluarga yang demikian, maka cara yang pertama kita mencoba untuk islah. Baik secara langsung dengan diri kita, misalkan kita menganggap ada yang terlihat seperti itu, kita ajak bicara. Mohon maaf kalau saya punya salah dan sebagainya. Kita rendahkan diri kita. Artinya kita misalkan mengakui kalau kita khawatir kita yang punya salah atau pernah nyakitin dia. Kalau tidak merespon, kita bisa memakai perantara. Kita minta misalkan ke salah satu keluarga yang memang berpengaruh atau didengar, kita minta menyampaikan permohonan maaf dan tidak boleh di antara keluarga seperti itu. Atau bisa juga kita memberikan hadiah. Nah, itu upaya-upaya ya. Berikan hadiah, mudah-mudahan tumbuh rasa cinta. Atau ketika keluarga tersebut terkena musibah, kita bela sungkawa dan sebagainya. Kalau itu tetap masih tidak mempan ya istilahnya, kita berdoa kepada Allah. Dan silaturahim dengan keluarga, para ulama merinci ya, banyak caranya. Bisa dengan mengunjungi atau memberikan infak harta atau sekedar bertanya. Itu termasuk silaturahim. Misal kita kalau saat ini karena sudah melakukan banyak upaya tetap seperti itu, ya tetap nggak mempan istilahnya. Ya udah kita hindari misalkan karena takut keburukan. Tapi kita tetap bertanya terkait kondisi orang tersebut kepada saudara kita yang lain. Misalkan gimana pulang kabarnya. Itu termasuk bagian dari silaturahim. Atau chat langsung atau nelpon langsung ke orang tersebut. Jadi silaturahim itu meluas ya maknanya. Kita berbuat baik kepada orang itu walaupun sekedar tadi bertanya kabar. Itu insya Allah masih tergolong silaturahim. Tapi kalau nanyain kabar enggak sama sekali dan seolah-olah itu udah tiada gitu ya. Nah, itu baru tidak demikian ya. Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya dari jawabannya. Nah, Afwan Ustaz, kalau misalnya keluarga kita kayak apa ya? Manas-manasin gitu Ustaz. Apakah misalnya kita berbuat baik sama fulanah gitu. Tapi jangan dia mah orangnya nggak baik kayak gitu tuh. Itu gimana Ustaz? Apa yang kayak begitu tuh keluarga ya jangan juga? didengar itu. Enggak, maksudnya apa sih intensitas berhubungan dengan keluarganya itu gitu Ustaz. Ya apakah kita hindari juga apa gimana gitu? Ya enggak, ya kita nggak mesti bilang kan apa kita mau ngasih sesuatu atau nggak mesti bilang kan, nggak mesti orang lain tahu dan sebagainya. Gitu. Ya.
Misalkan jangan berbuat baik kepada dia mah orangnya gini. Justru kan Islam mengajarkan idfa billati hiya ahsan. Fa idza ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kita balas keburukan dengan kebaikan. Bisa jadi yang tadinya bermusuhan jadi sahabat setia. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hal tersebut berat, kecuali orang yang sabar dan orang yang memiliki jiwa besar. Kalau misalkan sebagian keluarga menyebutkan jangan, itu mau orang jahat, ya udah tetap kita, tapi enggak dalam artian ya intensitasnya ya kita tahu lah, lihat maslahat madarat kita lihat, dan ya secara umum gitu lihat maslahat madarat, karena Anda nggak tahu kan detail kondisinya seperti apa. Baik, Allahu a'lam. Ustaz, jazakallah khair. Wa iyyakum. Baik, silakan Umu Justin. Masih ada? Iya, Silakan. Ustaz. Umu Justin, silakan dibuka mic-nya. Lewat chat ada Ustaz, Anda bacakan Ustaz ya. Yang pertama dari sebentar. Saat kita pernah punya keinginan melakukan suatu kebaikan dan ternyata kondisi yang berubah, maka kita berat melakukan kebaikan tersebut dan berniat menggantikannya dengan kebaikan yang lain. Apakah hal ini harus bertobat, Ustaz? Iya. Nabi SAW menyebutkan agar kita itu dalam kebaikan itu mubadarah, ya, bersegera. Atau Al-Quran menyebutkan wasari'u sabiqu, bersegera, fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan sebagainya. Agar tidak luput di kemudian hari. Dan tentu menunda kebaikan itu tidak baik gitu ya. Itu perlu diingat. Adapun yang sudah terlewati ya kita memohon kepada Allah agar Allah memperbaiki kondisi kita ya. Tapi ya jangan diulangi lagi seperti itu. Dan kebaikan yang sudah diniatkan kemudian diganti dengan yang lain, ya itu insya Allah jadi pahala juga. Ya. Hanya perkara seperti itu nanti jangan sampai terulang. Adapun bertaubat ya kita menyesali aja, menyesali atas kelalaian diri kita terhadap hal itu. Tapi konsep umumnya dalam agama Islam itu kebaikan itu disegerakan. Karena untuk menghindari hal-hal yang tadi. Ya. Taib Allah alam bisawab. Ya. Taib yang terakhir Ustaz, bolehkah kita menceritakan keadaan saudara atau teman kita yang sakit atau terkena musibah dengan tujuan supaya yang lain ini ikut mendoakan atau membantu, namun tanpa seizin yang bersangkutan? Taib. Kita menceritakan kondisi seseorang dengan seperti itu bagian dari ta'awun. Ya. Bagian dari ta'awun agar orang lain mengetahui. Ya. Tapi ya nanti dilihat dulu musibahnya itu seperti apa. Tapi kalau sakit umpamanya yang ya gambarkan aja secara umum sakit, orang ini sakit, maka kita memberitahu ke orang lain itu tidak mengapa. Ya. Itu bagian dari nantinya ta'awun. Insya Allah itu tidak mengapa. Tapi kalau maksudnya untuk supaya orang yang supaya mengabarkan agar yang benci merasa bahagia, itu jangan ya. Karena ada sebagian orang yang mengabarkan penyakit dan sebagainya, dia senang. Orang ini nih sekarang diazab oleh Allah katanya. Nah itu nggak boleh kalau itu. Tapi kalau untuk agar didoakan itu tentu tidak mengapa.
Insyaallah. Baik, cukup ya Baik, nampaknya. Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Silakan ditutup, Ustaz. Jazakumullah khairan atas semuanya, dan yang menyiapkan dan yang menyimak semoga bermanfaat, khusus bagi yang berbicara juga bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Dan insyaallah Ummahat untuk pekan depan pertemuan Ahad kedua